Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kolbi Faroid dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ade Ayu Nurisnaini, yang kedua adalah Ahmad Rival, dan yang ketiga adalah Agung Dwi Adara, dan yang keempat adalah Adi Bagus. Di sini kami menjelaskan tentang darurat kapitalisme pemasaran hijau di Afrika Selatan. Langsung saja akan dibacakan oleh pemateri pertama. Pemasaran ramah lingkungan semakin dikenal sebagai jalur menuju ekonomi hijau. Telah didefinisikan sebagai produksi, pemasaran, konsumsi, dan pembuangan produk dengan cara yang tidak terlalu merusak alam lingkungan. Respons modal terhadap lingkungan masalah dan sebagai perpaduan dari kapitalisme dan lingkungan. Relevansi pemasaran hijau berasal dari potensinya peran mengatasi momok perubahan iklim. Secara global, mayoritas perusahaan mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran hijau dengan tujuan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial mereka dan meningkatkan kinerja bisnis. Ketika konsep pemasaran bisnis berkembang, ada persepsi yang berkembang gagal mencapai peran potensinya untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Pada bagian yang sama, Pena mencatat bahwa perusahaan tampaknya lebih tertarik dan bergulir pada inisiatif pemasaran ramah lingkungan yang condong ke arah keuntungan dibandingkan dengan mereka yang berupaya meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Ada juga yang memiliki persepsi bahwa manfaat ekonomi hijau masih jauh dari kenyataan. Penelitian ini membahas dan menginterogasi munculnya kapitalisme pemasaran hijau di Afrika Selatan dan implikasinya bagi agenda ekonomi hijau. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mengetahui apakah pemasaran hijau memenuhi agenda ekonomi hijau. Yang kedua, mengetahui apa saja bentuk kapitalisme pemasaran hijau di Afrika Selatan. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana pemasaran hijau dapat didekodifikasi dan didekomersialkan. Pemasaran hijau sebagai bentuk modalisme hijau. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa dengan mempromosikan konsumerisme hijau, pembuat kebajikan dan pemasar menempatkan beban pada konsumen, namun korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Selain itu, semakin tertantang untuk memikul tanggung jawab terhadap masalah lingkungan, sepadan dengan jejak kaki ekologis mereka. Pandangan ini didukung oleh perkiraan konsumsi air dan energi di Afrika Selatan. Namun hal itu, korporasi akan bertanggung jawab atas menipisnya sumber daya alam dari konsumen. Dalam hal konsumsi air, rumah tangga berkontribusi 12%, sementara sisanya dibagi oleh kota 14%, sektor komersial 11%, dan sektor pertanian 63%. Sehubung dengan konsumsi energi, rumah tangga mengkonsumsi hampir 20%. Industri manufaktur dan pertanian terhitung sekitar 50%, dan industri transportasi menyumbang 30%. Statistik sebelumnya menunjukkan bahwa jika konsumen mengindahkan panggilan Go Green, pengurangan jejak ekologis tidak akan berarti. Selain itu, pada 2013, korporasi besar Afrika Selatan seperti Eskom, BHP Billiton, dan ArcelorMittal mendirikan hukum karena terdapatnya pelanggaran hukum lingkungan. Namun, ada juga kekhawatiran yang berkembang di negara-negara berkembang bahwa penggunaan label eko dan sistem manajemen lingkungan seperti kasus jumlah perdagangan berdasarkan pandangan Koch tentang respons modal terhadap krisis ekologi berpendapat bahwa alat pemasaran hijau seperti label lingkungan, produk hijau, retribusi kantong plastik, tas belanja dapat digunakan kembali. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari jurnal kelompok kami, yaitu metode penelitiannya. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah dengan tinjauan sistematis dan sintesis literatur yang masih ada dan datanya sekunder. Nah, ini menganalisis kontradiksi yang mendasari pemasaran ekonomi hijau dan agenda ekonomi hijau di Afrika Selatan. Nah, hasil penelitiannya adalah menghasilkan visi dari Afrika Selatan untuk mempromosikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan menciptakan lapangan kerja hijau demi mengurangi masalah lingkungan yang terjadi tiap tahun di Afrika Selatan. Nah, masalahnya adalah di Afrika Selatan menghasilkan limbah yaitu sebesar 110 juta ton tiap tahunnya.
Nah, limbah tersebut tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikelola oleh masyarakat sekitar dan pemerintah, sehingga menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang kelima, kesimpulan. Jurnal ini membahas munculnya kapitalisme pemasaran hijau di Afrika Selatan dan implikasinya bagi agenda ekonomi hijau. Di Afrika Selatan, hijau visi ekonomi dibuat untuk menciptakan pertumbuhan hijau dengan mengeksploitasi hijau. Peluang pemasaran. Jurnal ini mencatat bahwa dalam konteks kemunculan negara, pemasaran ramah lingkungan gagal mencapai sasaran yang dimaksudkan meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sosial berkelanjutan dan keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dan keadilan lingkungan. Ini menyimpulkan bahwa pemasaran hijau dalam bentuk saat ini di Afrika Selatan merupakan perbatasan yang tertutup untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan. Tantangan ini mengidentifikasi produk ramah lingkungan, label ramah lingkungan, tas belanja yang dapat digunakan kembali, dan metrik pemasaran hijau sebagai bentuk kapitalisme hijau. Jurnal ini mencatat bahwa alat pertemuan hijau tersebut semakin sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat penghasil kekayaan, pemindahan, konflik, dan menghadirkan jalan untuk hijau pencucian. Ini membutuhkan analis pemasaran hijau yang lebih terintegrasi dan holistik. Tujuan yang diinginkan, merekomendasi agar perusahaan mengadopsi dan menerapkan ekstrim strategi pemasaran hijau yang sepenuhnya mengintegrasikan masalah lingkungan dan tanggung jawab dalam strategi perusahaan mereka dengan cara yang meningkatkan keberlanjutan dan pengembangan. Saya akan menyampaikan kelebihan dari jurnal ini. Kelebihannya adalah menggunakan tinjauan sistematis dan sintetis teratur, yang dimana berfungsi untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam, menyeluruh, dan berkualitas. Dari segi kerapian penulisan, jurnal ditulis cukup rapi. Penulis juga memaparkan secara jelas, mulai dari pendahuluan atau latar belakang. Penulis dapat memaparkan beberapa poin kecil, menyertakan referensinya juga. Baiklah, terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.